Kita Recording harus in tahu nih progress. kewajiban apa aja sih yang harus dilakukan untuk pemotongan sama pemungut pajak. Nah, setiap bendahara itu untuk melakukan transaksi, dia itu wajib memungut pajak sesuai dengan aturan yang berlaku. Nah, jadi untuk setiap transaksi itu semua bendahara wajib memotong penghasilan dari si lawan transaksinya, baik itu dari siapapun yang lawan transaksi kita wajib memotong pajak tersebut. Apa yang ditengok? Nah, Jelas mas suaranya ya kak? masih suaranya jelas tidak ya Bapak Ibu? Ada yang nggak bisa ke-mute nih Bang. Yang nggak bisa ke-mute Bang. Iya Bang. Oh. Lanjut aja ya. Nah, untuk instansi pemerintah yang belum mempunyai NPWP dimohon untuk segera mendaftarkan di kantor pajak terdekat ya. Bisa, cuman kan ini kan udah pasti udah daftar kan ya. Untuk yang terutama sih yang peralihan sih dari tadinya kan memakai NPWP bendahara. Nah, untuk sekarang NPWP-nya itu bukan atas bendahara lagi, namun atas nama instansi pemerintah tersebut. Misalnya atas nama kantornya tersebut. Nah, inilah jenis-jenis pajak yang dipotong atau dipungut oleh bendahara. Nah, untuk 21 kan sebelumnya sudah dijelaskan oleh teman saya, ada Pak Indradi sama Bang Hendri. Untuk yang selanjutnya kita fokus untuk PPh yang lainnya ya Bapak Ibu. Nah, yang pertama ada PPh pasal 22, yang kedua ada PPh pasal 23, yang ketiga ada 4 ayat 2, dan yang terakhir ada PPN. Di sini kita jelaskan apa sih itu PPh 22. Nah, PPh 22 itu untuk setiap pembelian barang baik beli komputer, mebel, mobil dinas, ATK, barang-barang lainnya. Untuk semuanya itu bendahara wajib memotong sebesar 1,5%. Misalnya nih bendahara ada transaksi sebesar 10 juta. Nah, si bendahara itu wajib memotong 1,5% dari 10 juta tersebut. Berarti sekitar 150.000. Nah, jadi si lawan transaksi itu tidak menerima full sebesar 10 juta, tapi menjadi 10 juta dikurangin PPh pasal 22 yang 1,5%. Yang selanjutnya adalah PPh 23.
PPh 23 ini yang dibayarkan rekanan, misalnya sewa kendaraan atau sewa sound system. Ini kan ada nih, misalnya ada bendahara nih, yang paling terlihat sih misalnya sewa mobil. Sewa mobil itu kan misalnya setahun misalnya 100 juta. Nah, kita itu mau wajib memotong sebesar 2% dari 100 juta tersebut, yaitu 2 juta rupiah. Nah, berarti yang diterima oleh lawan transaksi hanya sebesar 98 juta dan bendahara ini wajib memotong sebesar 2 juta dan melaporkan pajak yang telah dipotong di SPT masa. Yang selanjutnya adalah PPh pasal 4 ayat 2 yang objeknya itu adalah tanah, rumah, dan semuanya lah, misalnya ada bikin kegiatan. Dari kegiatan itu kan misalnya sewa aula nih, yang sering mungkin ada karena pertemuan rapat, ada mengundang siapa, kan ada sewa aula. Misalnya sewa aulanya itu 50 juta. Bendahara itu bukan memberikan 50 juta full terhadap lawan transaksi, namun bendahara wajib memotong sebesar 10%-nya, yaitu 5 juta rupiah, sehingga yang diterima oleh lawan transaksi adalah sebesar 45 juta. Nah, selanjutnya PPh 4 ayat 2 ada lagi untuk yang penjualan hak tanah dan bangunan. Misalnya ada yang menjual tanah sebesar 100 juta, yang kita berikan bukan full 100 juta, namun dipotong pajak sebesar 2,5%, yaitu sekitar 2,5 juta. Sehingga yang diterima bersih oleh lawan transaksi adalah sebesar 97,5 juta. Nah, ini mungkin jarang ya, ini yang untuk pelaksanaan kontraktor sih. Saya rasa jarang untuk yang Pemda. Nah, selain PPh, bendahara wajib juga memotong PPN sebesar 10%. Misalnya ada pembelian sebesar 100 juta rupiah. Kewajiban bendahara itu 10% memotong PPN sebesar 10%. Berarti ada 10 juta. Cuman bukan hanya PPN ya, berarti yang wajib dipotong oleh bendahara itu ada dua, yaitu PPh pasal 22 dan PPN. Jadi PPN-nya 10% dan PPh pasal 22-nya itu 1,5%. Misalnya dari 100 juta yang wajib dipotong berarti 11.500.000, sehingga yang diterima bersih oleh lawan transaksi adalah 88.500.000. Nah, bukti potongnya itu wajib diberikan kepada lawan transaksi, karena lawan transaksi pun nanti akan melaporkan dalam SPT-nya. Nah, ini adalah contoh gambaran dari faktur pajak. Jadi setiap transaksi itu ntar dibuatin faktur pajaknya. Nah, bendahara ini juga kan sekarang kan ada yang 0,5% nih. Bendahara melakukan pemotongan PPh final sebesar 0,5%. Nanti dibuat juga kode billingnya, cuman ada beberapa wajib pajak sekarang yang mendapatkan fasilitas sehingga wajib pajak tersebut mendapatkan yang ditanggung itu jadi membuat billing yang menyertakan pajak ditanggung oleh pemerintah. Jadi untuk setiap wajib pajak, khususnya yang UMKM yang sudah menerima surat keterangan, yang surat keterangan bebas, itu tidak dilakukan pemotongan. Jadi dari instansi pemerintah hanya membuat billing seperti biasa, cuman di kolom keterangan ditulis pajak ditanggung oleh pemerintah, sehingga tidak perlu memotong pajak dari lawan transaksi yang sebesar 0,5% tersebut. Cuman ini hanya kepada wajib pajak yang sudah melampirkan bukti surat keterangan bebas. Nah, selanjutnya ada kewajiban menyetorkan pajak. Jadi untuk semua pajak yang sudah dibayar dari lawan transaksi, bendahara wajib melakukan penyetoran. Untuk melakukan penyetoran itu pertama membuat kode billing, yang kedua kita menyetorkan pajak tersebut ke bank atau pos persepsi. Ini bisa banknya bebas di mana saja dan kantor pos juga, kantor pos di mana saja juga bisa. Ini untuk yang dibuat oleh instansi pemerintah. Nah, bagi Bapak Ibu misalnya belum mengerti nih cara-cara buat billingnya, Bapak Ibu bisa datang ke KPP Pratama Bengkalis maupun ke KP. Untuk Merapi bisa ke KP 2 Pancel, untuk yang di Pulau Kudus bisa ke KP 2 KP dulu. Karena akan dibantu oleh siapa Pak Dim? Bila Bapak Ibu belum mengerti. Di tanah Lut. Oh iya. Untuk pembayaran sendiri dapat kas negara melalui ATM, internet banking, mesin edisi. Biasanya nih di kantor pajak kita ada sih mesin edisi, mobile banking ataupun loket bank atau pos. Nah, contoh dari bukti potong PPh pasal 23.
Ini macam mana Zoom? Itu kan kemauan. Main di suatu Zoom. Nah, untuk bendahara nih, kalau misalnya terlambat, dia dikenai sanksi 2% per bulannya. Siapa sih yang menanggung ini? Nanti yang menanggung adalah pimpinan dari instansi tersebut. Terlambat setor berupa bunga 2%. Masa bulannya sekitar 2%, ditambah lagi ada namanya sanksi Karet. pelaporan. Sanksi pelaporannya itu kalau untuk PPN bila terlambat itu sekitar 500.000 dan untuk SPT massa sebesar 100.000 rupiah. Jadi untuk PPN paling lama dilaporkan di akhir bulan berikutnya. Misalkan Bapak dan Ibu transaksi di tanggal 15 Agustus untuk melapor paling lama di akhir bulan September. Tapi untuk PPH paling lama untuk melaporkannya adalah di tanggal 20 bulan berikutnya. Misalnya di transaksi di tanggal 10 Agustus dilaporkan paling lama tanggal 20 bulan berikutnya. Beli baju aku buat seorang-orang. Aku kena jam ngajar. Ya, untuk batas pelaporan yang tadi saya sampaikan semua masa terlambat tanggal 20. Tak jadi. Buat jengkol bawa. Mana tu tak dapat? Selanjutnya kita lanjut ke materi berikutnya ya. Bon. Mak angkat aku bawa mana nang jengkol tu. Yang besar yang kecil tak? Yang kecil apa memang jengkol. Kalau sepokok tu untuk aku itu enggak. Enggak lah. Kecil kalau insya-Allah. Itu masih enggak. Nyendah dah aku hantar malam. Tu anak aku hantar ke rumah dia. Nah. Aku sudah nampak gambar aku. Kan payah aku makan. Tutup aja bisa kan? Tutup tak memang tak aku buka. Dia aku absen dah. Mama tu dah tak dengar dah entah apa cakap orang tenang. Tak dengar suara dia. Yang penting absen bang. Itu yang penting dia kata. Putus Zoom ni. Jadi Mawan nengok juga tapi tak bersuara. Orang tu tak bercakap tu. Bercakap dia tak jadi apa. Tak apa. Ibu-ibu peserta, tolong suaranya di-mute-kan dulu ibu-ibu, maaf. Dari mana tadi itu suaranya? Ya, mohon Bapak Ibu yang belum di-mute, dimohon untuk di-mute ya. Aktifkan siapa? Tunggu. Sebentar ya Bapak Ibu, saya share screen materinya. Suaranya hilang nggak? Kemana pergi dia tapi? Zoom dia tadi. Ada Zoom ni. Hilang. Tapi suara dia ada tu. Mohon maaf ya Bapak Ibu, ini masih materinya masih share screen belum bisa, sebentar ya. Dah, ini berarti dah mana tak? Mana nanti putus. Ibu putuskan atau bukan? Ada dah. Tak ada. Berarti dah putuskan. Tak. Ada masih ada. Jadi nonton nggak? Tak. Suara orang Zoom. Zoom tu mana ni gambar dia? Ini Bu di atasnya. Tapi ini kalau suara kita tak dengar macam mana? dengar nggak suara kita?
Foto kita nggak ada. Tak usah. Hah? Tak usah. Nih, Bu nih. Bukan. Ini ada suara kita nih, Bu. Baik, buat balik. Itulah supaya tak ada suara. Suara kita tu supaya tak dengar. Start video. Oh, ini Bu belum mulai. Start video coba ya. Nah, ini suara Ibu nggak ada. Ini mati. Nah, ini kita ngomong. Halo, selamat pagi. Jadi bisa ngomong. Terusnya nanti
Alisa, sehat. Aduh, Kemarin situ. ke bawah. Tadi lu ngasih tahu ini sepatu siapa ya? Aku nengok kejujuran Noni ke bawah. Sepatu apa yang mau pegangan? Halo. Berfoto Kak di mana Pak? Aziza. Aku kalau dapat apa-apa memang kalau pun polisi. Dia buat baju pun mau masukkan nama kau. Udah ini selalu lupa. Dapat kita awak ini kan pun. Selalu. Awak ini kalau juga kan. Gaji itu bukan ini kok. Kebun mana sih? Mohon maaf Bapak Ibu, sedang ada gangguan teknis sebentar ya. Ini saya share screen jadi nggak bisa. Sebentar ya. Yang host-nya tiba-tiba berganti. Terdapat dulu ya, terdapat lagi. Kalau yang itu semua sih. Menunggu sebentar ya Bapak Ibu. Oh ya, untuk sambil menunggu bisa share screen, mohon diisi lagi untuk absensi yang sebelumnya dikirimkan ya. Ini saya kirimkan. Saya nggak tahu baru pakai kan. Ya kan termasuk ya izin dulu. Dewa. Waktu mengajar Dewa Banyak yang komen ini.
Saya pakai, saya nggak tahu ada sistemnya sih berarti seperti Jaringannya. Tunggu sebentar lagi ya Bapak Ibu, karena Ini kamera nih, hidup dan ya. kesalahan teknis. Lantak kan. Oke, belum isi link presensi, mohon terlebih dahulu diisi ya. Karena sudah Ada saya orang nih Kak, cuman chat dan di WA. mana sih Kak dekat? Bang Kadir. Bang Kadir. Ya, Bang. Apakah selalu zoom kan? Saya tengok nih Bang, mana nih Kak komputernya? Enggak, ini kamera Nur nih, macam mana nih? Hidup tidak nih? Nur kok bisa jangan itu hidupkan itu? Nggak nampak itu. Nah, begitu. Nanti nampak. Tahu salah. Tai bentuknya. Macam mana? Lampu dia hidup. Nanti Maaf ada Bapak bentuknya aja Ibu nih. yang tadi barusan nyebut nama Inur, Orang nih. tolong di unmute-kan laptopnya, Pada suaranya coba masuk semua. di Macam mana aplikasi. nih? Nih. Halo Bapak Ibu, Ah, kan nampak yang namanya itu. tadi Oh, Inur, nampak Nur nih. Hah? Nah, foto mana no? Alhamdulillah. Benar mana? Untuk Bapak Rahmat Hidayat, mohon di Ini maksudnya. Belum ada. Belum ada. Masuk dulu. Dan untuk yang stand Bengkalis atas nama Nasrun Usaha, yang di pojok kiri bawah kan ada tulisan ada tulisan unmute, yang dipencet aja ya biar mute sehingga peserta lain bisa berisik gitu Bapak. Sudah. Ada lampu. Stop.